Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membuatkan video tentang pemasangan dan pembongkaran serta pemeriksaan komponen kendaraan, yakni alternator tipe konvensional dan alternator tipe IC serta regulator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Permana, absen 8 dari kelas 11 teori 3. Saya Fauzia Goro. Saya Fahmi Putra Aditya, absen 10. Saya Erna Galvin Istiadara, absen 9. Saya Tigo Kurniawan, absen 7. Saya Harana Matenda, absen 11. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, di sini kelompok kami akan melakukan pengetesan pada setiap terminal yang terdapat pada alternator. Yang pertama, terminal E kabel merah dan terminal F kabel hitam harus terdapat hubungan atau kontinuitas. Yang kedua, terminal F kabel merah dan terminal E kabel hitam harus terdapat hubungan, menandakan keadaan terminal tersebut adalah baik. Yang ketiga, terminal B kabel merah dan terminal E kabel hitam harus terdapat hubungan atau kontinuitas. Yang keempat, terminal E kabel merah dan terminal B kabel hitam harus tidak terdapat kontinuitas atau tidak hubung, berarti menandakan terminal tersebut dalam keadaan baik. Yang kelima, terminal N kabel merah dan terminal E kabel hitam harus terdapat hubungan atau kontinuitas. Yang keenam, terminal E kabel merah dan terminal N kabel hitam harus tidak terdapat kontinuitas atau tidak hubung, menandakan kedua terminal tersebut dalam keadaan baik. Yang ketujuh, terminal B kabel merah dan terminal N kabel hitam harus hubung. Dan yang ke-8, terminal N kabel merah dan terminal B kabel hitam harus tidak terdapat kontinuitas atau hubungan, menandakan kedua terminal tersebut baik. Yang pertama, kita lepaskan terlebih dahulu baut pada setiap terminal alternator. Setelah baut semua terlepas, lalu kita lepaskan isolatornya. Dan kita lepaskan plat diode pada alternator. Setelah plat diode dan baut terlepas semuanya, kita lepaskan yoke atau rumah armatur atau rotor alternator. Setelah semuanya terlepas, kita pisahkan bagian dan komponennya, lalu kita cek atau periksa pada setiap komponen alternator tersebut. Yang pertama, pemeriksaan pada bantalan rotor. Pada bantalan rotor tersebut harus dapat bergerak dengan lancar dan tidak terdapat oblak atau oleng. Jika terdapat oblak atau seret, bantalan rotor tersebut harus diganti. Pemeriksaan pada sirkuit terbuka, hubungkan skala pada multimeter ke ohm. Yang pertama, hubungkan kabel plus atau merah ke salah satu slip ring dan kabel min atau hitam ke salah satu slip ring.
Hasil pemeriksaan harus terdapat kontinuitas atau terdapat hubungan. Selanjutnya, pemeriksaan pada hubungan rotor dengan massa. Yang pertama, hubungan kabel merah pada salah satu slipping dan kabel hitam atau min pada massa. Harus tidak terdapat kontinuitas atau hubungan. Apabila terdapat hubungan, maka terdapat kebocoran arus dan harus dilakukan perbaikan. Selanjutnya, pemeriksaan pada pegas pemegang sikat atau brush. Yang pertama, kita lakukan penekanan pada brush. Apabila brush dapat kembali saat kita tekan, maka pegas brush tersebut dalam kondisi baik. Untuk selanjutnya, pengukuran panjang brush menggunakan jangka sorong. Terdapat hasil yakni 16,15 mm. Pemeriksaan diode positif. Gunakan multimeter dan hubungkan salah satu prob terminal penghubung kawat kumparan stator dengan terminal positif dioda. Balikkan polaritas prob, kemudian ulangi lagi langkah tersebut. Periksa bahwa salah satu menunjukkan hubungan sedangkan yang lain tidak. Maka hasil pemeriksaan tersebut adalah diode kutub positif. Pemeriksaan rektifier negatif. Gunakan ohmmeter dan hubungkan salah satu prob terminal penghubung kawat kumparan stator dengan terminal negatif dioda. Balikkan polaritas prob, kemudian ulangi lagi langkah tersebut. Periksa bahwa salah satu menunjukkan hubungan sedangkan yang lain tidak, maka dapat dipastikan hasilnya adalah rektifier atau dioda negatif. Pengecekan kembali setelah dilakukan pembongkaran. Yang pertama, terminal E kabel merah dan terminal F kabel hitam harus terdapat hubungan atau kontinuitas. Yang kedua, terminal F kabel merah dan terminal E kabel hitam harus terdapat hubungan. Yang ketiga, terminal B kabel merah dan terminal E kabel hitam harus terdapat hubungan atau kontinuitas. Yang keempat, terminal E kabel merah dan terminal B kabel hitam harus tidak terdapat kontinuitas atau tidak hubung. Yang kelima, terminal N kabel merah dan terminal E kabel hitam harus terdapat hubungan atau kontinuitas. Yang keenam, terminal E kabel merah dan terminal N kabel hitam harus tidak terdapat kontinuitas atau tidak hubung. Yang ketujuh, terminal B kabel merah dan terminal N kabel hitam harus hubung. Dan yang ke-8, terminal N kabel merah dan terminal B kabel hitam harus tidak terdapat kontinuitas atau hubungan. Hubungkan kabel merah ke terminal E pada alternator dan pada negatif baterai. Selanjutnya, hubungkan kabel kuning pada terminal F alternator dan positif baterai.
Selanjutnya cek pada ujung puli atau baut puli, tempelkan media logam atau besi. Apabila terdapat kemagnetan, maka alternator tersebut berfungsi selayaknya, yakni dapat menghasilkan arus listrik. Hubungkan terminal F pada terminal alternator ke positif baterai. Selanjutnya terminal E alternator ke negatif baterai dan terminal negatif baterai ke ground atau massa lampu. Dan hubungkan terminal B pada alternator ke positif lampu. Kemudian lilitkan tali pada dudukan puli lalu tarik. Apabila lampu tersebut menyala saat puli alternator ditarik, maka alternator tersebut baik atau tidak mengalami kerusakan. Yang pertama kali pemeriksaan pada stator. Pemeriksaan pada stator sendiri yaitu pemeriksaan pada ujung-ujung kumparan stator itu sendiri. Yang di sini terdapat 3 kabel. 3 kabel ini merupakan ujung dari semua stator tersebut. Terdapat kontinuitas. Kalau semua ujung kumparan tersebut terdapat kontinuitas, berarti stator dalam keadaan baik. Yang kedua, pemeriksaan stator pada massa. Harus tidak terdapat hubungan. Apabila terdapat hubungan atau kontinuitas, berarti stator tersebut mengalami kebocoran arus. Yang kedua, pemeriksaan pada rotor alternator. Pemeriksaan pada rotor sendiri yaitu pemeriksaan dari ujung kumparan yang terdapat pada rotor. Kalau terdapat kontinuitas, berarti kumparan tersebut masih dalam keadaan baik. Yang kedua, pemeriksaan pada ujung kumparan ke massa. Harus tidak terdapat kontinuitas atau hubungan. Kalau terdapat, berarti rotor dalam keadaan tidak baik atau mengalami kebocoran arus. Yang ketiga, pemeriksaan pada bearing. Bearing tersebut harus bergerak dengan lancar dan tidak mengalami oblak. Bila mana mengalami oblak atau seret, bearing tersebut harus diganti. Yang terakhir adalah pemeriksaan pada diameter poros bras, yaitu poros bras yang paling ujung sendiri terdapat hasil, yakni adalah
14,05 mm. Dan diameter yang kedua, pemisahan pada diameter kedua brush terdapat hasil 14,15 mm. Yang ketiga, pemeriksaan pada dioda alternator. Pemeriksaan itu sendiri yaitu pemeriksaan pada bagian terminal-terminalnya. Yang pertama atau sering disebut terminal plus, letakkan ujung positif multimeter, lalu kita tes satu persatu dari terminal tersebut. Lalu kita balik. Kalau tidak terdapat hubungan, tandanya terminal tersebut adalah terminal positif. Yang kedua, pemeriksaan pada terminal negatif. Letakkan ujung negatif multimeter ke bagian terminal sisi negatif pada dioda alternator. Lalu kita balik. Terminal tersebut adalah terminal negatif atau ground. Yang terakhir adalah pemeriksaan pada panjang brush. Panjang brush sendiri terdapat dua brush. Kita lakukan pengukuran satu persatu. Berkenan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang brush pertama yaitu terbaca pengukuran hasilnya adalah 5,55 mm. Yang kedua, panjang brush yang kedua hasil dari pengukuran tersebut adalah 6,55 mm. Benda ini adalah regulator. Di sini saya akan menyebutkan komponen-komponen yang berada di regulator. Yang pertama, yang berwarna hijau ini adalah resistor. Yang kedua yaitu voltage regulator yang terhubung dengan terminal F. Yang ketiga, voltage relay yang terhubung dengan terminal L yang berwarna kabel kuning seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan menentukan terminal regulator alternator secara visual. Yang pertama, terminal E, karena terminal tersebut berhubung langsung dengan massa atau bodi. Yang kedua, terminal IG, karena terhubung dengan resistor tapi tidak terhubung dengan kumparan. Yang kedua, terminal F, karena terminal tersebut terhubung dengan resistor dan terhubung dengan kumparan. Yang ketiga, terminal L, berhubung dengan inti kumparan
tetapi tidak terhubung dengan resistor. Selanjutnya terminal N, karena terminal N ini jika dibalik terhubung dengan ujung kumparan voltage relay. Yang terakhir adalah terminal B, karena terminal B jika dibalik langsung berhubungan dengan kontak plat terbuka. Demikian hasil dari pembuatan video kami tentang cara pemasangan dan pembongkaran serta pemeriksaan komponen kendaraan alternator tipe konvensional dan IC serta regulator. Apabila terdapat kesalahan dalam kami membuat video, kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.